Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gue, Valen. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah criminal case atau kasus kriminal yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Yang dimana sang pelaku saat dia mulai melakukan aksinya ini berusia 16 tahun. Dan semuanya bermula ketika dia mencoba, atau bukan mencoba sih, dia menikam seorang gadis menggunakan pensil. Dan bagaimana kisah dari si pelaku ini atau kasus ini, ya kita langsung aja bahas. Kasusnya ya. Ini dia kasus tentang John Joubert. Dikenal dengan Woodford Slasher John Joseph Joubert keempat yang berusia 16 tahun pada saat itu, mulai dengan menusuk seorang gadis yang berusia 6 tahun menggunakan pensil. Dan setelah dari situ dia melanjutkan untuk membunuh 3 anak laki-laki. Melihat ayahnya sendiri berusaha mencekik ibunya, pembunuh berantai John Joubert memiliki masa kecil yang sulit. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk meluapkan kesedihan atau rasa sakit yang dia alami semasa hidupnya kepada orang lain. Ketika perceraian mematahkan keluarganya, John mau gak mau harus pindah dari sekolah ke sekolah yang lainnya dan juga pindah negara bagian ke negara bagian lainnya, yang mengakibatkan John selalu menjadi anak baru dan orang buangan yang putus asa akan koneksi dengan orang lain. Sewaktu John menjadi salah satu anggota pramuka dengan perasaan rendah diri dan harga diri yang juga rendah, dan tak lama kemudian mulailah muncul ke permukaan sisi gelapnya John Joubert, yang dimana dia mulai merenungkan sebuah aksi kekerasan seksual dan juga melukai orang-orang atau kurang lebih bisa disebut yang kurang berdaya. Dan sampailah dia memulai aksinya ini dengan menikam anak-anak hingga dia lulus untuk sampai melakukan aksi pembunuhan. Dan inilah kisah yang sangat mengganggukan dari John Joubert. John Joseph Joubert keempat lahir pada tanggal 2 Juli tahun 1963 di Lawrence, Massachusetts. John diklaim memiliki otak yang sangat cerdas, namun diganggu oleh trauma formatif semasa mudanya. Dia berusia 6 tahun ketika kedua orang tuanya bercerai, dan kemudian dia pindah ke Portland, Maine bersama ibunya. Dengan IQ 123, John lebih sering menghabiskan waktu dengan merenungkan pembunuhan dan juga aksi kanibalisme. Ketika John sedang tidak berfantasi mencekik pengasuhnya dan kemudian memakan dagingnya, dia itu bekerja sebagai paperboy atau tukang koran lokal, dan juga dia bergabung sebagai salah satu anggota pramuka. Ketika John berusia 16 tahun, dia menikam seorang gadis berusia 6 tahun dengan menggunakan sebuah pensil. Dan atas aksinya ini, John merasakan kepuasan secara seksual ketika dia menikam gadis berusia 6 tahun tersebut. Setelah dia menikam gadis tersebut, John melakukan aksi bejatnya ini ke orang lain di Portland, Maine. Setelah John lolos dari aksi serangannya yang pertama, dia kemudian lanjut untuk melakukan aksi pembunuhannya yang pertama, yang dimana aksinya ini terjadi pada tanggal 22 Agustus tahun 1982, yang dimana John merebut seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang bernama Richard Stetson, yang dia direbut dari sebuah jalur jogging yang bisa disebut sangat populer di daerah tersebut. Setelah John merebut atau menculik Richard, dia kemudian langsung mencoba untuk melepaskan seluruh pakaiannya Richard dan kemudian menusuk, mencekik, dan menggigit bocah tersebut. Dan atas aksinya ini Richard Stetson yang berusia 11 tahun tersebut meninggal dunia.
Setelah lulus dari SMA Cheverus, John pindah ke Bellevue, Nebraska. Saat itu, tanggal 18 September tahun 1983, ketika penduduk Bellevue mengeluh bahwa Sunday Omaha World Herald mereka gagal muncul di depan pintu mereka. Sementara Danny Joe Ellerby yang berusia 13 tahun pasti akan bangun pagi untuk bekerja sebagai paperboy atau tukang koran lokal. Namun yang bikin menggemparkan warga sekitar adalah Danny menghilang setelah dia baru saja mengantarkan 3 koran di rute yang biasa dia lalui. Dalam beberapa jam kemudian, ayahnya Danny yang bernama Leonard menemukan sepedanya Danny serta 67 koran tersisa. Berarti dia kurang lebih bawa sekitar 70 koran karena kan baru diantarin 3 koran dan kemudian dia tiba-tiba menghilang. Dan menurut klaimnya dari keluarganya Danny, mereka percaya Danny nggak mungkin pergi begitu saja ninggalin sepedanya karena Danny ini adalah anak yang sangat bertanggung jawab. Dia pasti bawa sepedanya ke mana-mana dia pergi, atau dia nggak mungkin banget ninggalin sepedanya tergeletak begitu saja plus barang dagangannya. 3 hari kemudian pihak kepolisian menemukan tubuhnya Danny Joe Ellerby dalam keadaan sudah tidak bernyawa atau tewas. Tubuhnya Danny dalam keadaan pergelangan tangan dan kakinya diikat menggunakan sebuah tali dan dibuang di hutan. Dan dari tubuhnya tidak ada sama sekali tanda-tanda kekerasan secara seksual, namun ada sekitar 8 luka tusukan serta ada bekas gigitan manusia. Pihak kepolisian bertengkar dengan seorang pedofil terkenal untuk diinterogasi. Sampai-sampai nih pihak kepolisian juga ngundang seorang ahli hipnotis untuk bisa membantu saksi yang klaim sebagai dia saksinya gitu, untuk bisa mengingat apa yang dia lihat saat kejadian tersebut terjadi. Dan sebuah bank lokal mengumumkan hadiah 40.000 US dollar untuk informasi apapun tentang sang pelaku atau sang pembunuh, yang dimana informasi ini akan digunakan oleh pihak kepolisian untuk mempermudah atau membantu penangkapan sang pelaku. Sementara itu, profiler Robert Ressler mengemukakan bahwa sang pelaku adalah berkulit putih dan juga masih muda dan juga memiliki gairah seksual yang sangat tinggi. John Joubert telah menemukan sebuah pekerjaan yang sangat menguntungkan baginya, yaitu sebagai teknisi radar di Angkatan Udara, yang dimana dia bekerja di pangkalan Angkatan Udara Offutt. Semasa John bekerja di Angkatan Udara, dia tidak mengetahui bahwa FBI sebenarnya sedang mencari dirinya atas kejahatan yang dia sudah lakukan terhadap Danny Joe Ellerby, yang dimana dia sudah menculiknya dan kemudian membunuhnya, yang mengakibatkan ini adalah sebuah kejahatan federal. Pada tanggal 2 Desember, Christopher Paul Walden yang berusia 12 tahun menghilang saat berjalan ke sekolah. Putra seorang perwira Angkatan Udara itu ditemukan 3 hari kemudian oleh para pemburu, yang dimana kondisi tubuhnya dalam keadaan sudah dimutilasi dan juga tenggorokannya sudah disayat. Hal yang kita semua takuti telah terjadi, kata juru bicara FBI Chuck Wiley. Kami memiliki saksi dari pagi penculikan. Mereka mengatakan itu terjadi di jalan saat dia pergi ke sekolah. Salah satu saksi mengatakan tersangka mungkin memiliki sesuatu di tangannya. Pada tanggal 11 Januari tahun 1984, seorang operator penitipan anak di daerah Bellevue melihat seorang pria yang mencurigakan, yang dimana sang pria berada di dalam sebuah mobil yang terparkir di dekat sebuah sekolah. Akibat dari kecurigaannya ini, sang operator kemudian mengingat plat nomor mobil tersebut dan memberikannya ke pihak kepolisian dan juga FBI untuk ditindaklanjuti. Dan setelah banyak riset, akhirnya pihak kepolisian dan FBI menemukan bahwa plat nomor tersebut adalah sebuah mobil yang disewakan ke seorang pria yang bernama John Joseph Joubert keempat. Dari plat nomor mobil tersebut, pihak kepolisian dan juga FBI melakukan penelusuran lebih dalam lagi terhadap John Joseph
Joubert, yang dimana mereka menemukan sebuah kecocokan dengan ciri-ciri yang sudah mereka dapatkan dari beberapa saksi. Yang biasa kalau kalian tahu gitu, yang dari saksi kan suka digambar tuh sama pihak kepolisian tuh. Dan dari gambar yang si John Joseph Joubert keempat yang dari mobil dicocokkan dengan hasil sketsa, dan ternyata ditemukan banyak sekali kemiripan, mulai dari kulit putih, terus juga lajang, dan juga masih muda, dan banyak ciri-ciri yang lain yang serupa. Dan atas kemiripannya ini, John Joseph Joubert keempat digerebek oleh pihak kepolisian untuk dilakukan penangkapan. Ketika pihak berwenang menggeledah baraknya John, mereka menemukan sebuah pisau berburu dan juga sebuah tali. Dan kemudian pihak FBI menetapkan tali tersebut sebagai salah satu bukti yang sangat kuat, yang dimana tali tersebut dibuat di Korea Selatan untuk militer Amerika Serikat. Jadi intinya si tali tersebut tuh tidak bisa dimiliki oleh sembarangan orang. Intinya cuman orang-orang militer Amerika Serikat doang tuh yang bisa punya tali tersebut. Dan karena bukti sudah cukup kuat, akhirnya John Joseph Joubert keempat ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa untuk diinterogasi lebih lanjut lagi, yang dimana kemudian dia mengaku kalau dia sudah membunuh Danny Joe Ellerby dan juga Christopher Walton. Ketika John ditanya apakah dia akan membunuh lagi, John langsung menyatakan bahwa dia sangat bersyukur kalau dia itu ditangkap, karena kalau tidak dia pasti sudah melakukan aksinya ini terus-menerus. Dan John juga mengaku kalau itu adalah salah satu kekhawatirannya yang terbesar dan juga membuatnya sedikit ketakutan. Pada tanggal 12 Januari tahun 1984, John Joseph Joubert keempat didakwa atas 2 pembunuhan tingkat pertama, yang dimana sebelumnya dia mengaku kalau dia tidak bersalah, dan setelahnya dia akhirnya memutuskan untuk berubah pikiran dan mengaku atas seluruh kesalahan atau kejahatan yang sudah dia lakukan. Meskipun beberapa evaluasi menunjukkan John obsesif kompulsif dan menderita gangguan kepribadian skizoid, hukum menentukan dia berada dalam pikirannya yang waras saat melakukan kejahatan. John dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup untuk di wilayah Maine, dan kemudian untuk kejahatan terhadap Richard Stetson, dia dijatuhkan hukuman mati di Nebraska untuk kejahatannya yang lain. John Joseph Joubert keempat dieksekusi pada pukul 12:29 siang hari pada tanggal 17 Juli tahun 1996. Dia dieksekusi menggunakan kursi listrik. Oke, mungkin segitu aja untuk criminal case-nya tentang John Joseph Joubert atau si Woodford Slasher. Dan sekarang menurut cocoklogi dari gua, sama seperti video yang sebelumnya ya. Ini Amerika lagi, dan Amerika lagi. Tingkat kejahatannya luar biasa ya. Jadi, wow. Jadi kayak mikir berkali-kali mau pindah atau kayak pengen hidup di Amerika gitu. Meskipun pengen, tapi ya kayak agak ngeri ya memang ya. Tapi ya insya Allah kalau misalnya memang Tuhan berkehendak, ibaratnya ya belum waktunya kita untuk ibaratnya meninggal, ya belum waktunya gitu. Tapi ya kita tetap harus berusaha untuk menjaga diri ya kan. Nah, gue masih nggak ngerti sih, maksudnya kayak bingung aja gitu kok si John bisa sampai segitunya. Tapi ya kalau dipikir-pikir ya masalah apa ya, mungkin psikis maybe gitu, atau ada childhood trauma ya pasti ya, karena kan rasa trauma masa kecil tuh ya itu yang akan terus-menerus membekas gitu, dan itu yang akan menjadi sangat kuat di pikiran kita gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau misalnya kayak semasa kecil kita pernah diserang oleh kucing gitu misalnya, biasanya dari situ tuh kita menuju dewasa itu agak susah untuk berinteraksi dengan kucing, karena ya terbiasa dulu waktu kecilnya itu ada terasa trauma, terasa ketakutan yang mendalam gitu terhadap kucing karena dulunya pernah diserang.
Ya kurang lebih kan seperti itu tuh. Nah, yang dirasakan oleh si John mungkin seperti itu, yang dimana kan semasa kecilnya dia juga sulit gitu. Dia datang dari keluarga yang sangat tidak harmonis gitu kan, kayak bapaknya nyekek berusaha ngebunuh ibunya gitu. Maksudnya sampai segitunya ya, yang mengakibatkan jadinya John malah berusaha terus menerus untuk meluapkan apa ya, emosinya ini gitu, kayak rasa marahnya terhadap keluarganya itu dilampiaskannya ke anak-anak kecil. Anak umurnya yang paling gede dari korbannya aja anak umur 13 tahun loh. Anak umur 13 tahun udah disikat sama dia gitu. Dan yang bikin lebih ininya lagi, dia kepikiran untuk makan daging manusia atau makan daging korbannya. Kondisi tubuh korban-korbannya juga ditemukan ada bekas gigitan manusia. Ya dia gigit udah pasti gitu loh. Ya seperti itulah ya, maksudnya ya kita lebih hati-hati aja lah ya pokoknya ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang John Joseph Joubert atau Woodford Slasher. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like atau tombol thumbs up-nya. Dan juga kalau kalian penasaran gue kedepannya upload video apa aja, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah ya. Sekalian bantu juga channel ini biar lebih berkembang lagi. Dan juga kalian jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman, kerabat, keluarga, dan yang lainnya. Dan juga kalian kalau punya kritik, saran, atau pendapat tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.